Daftar bisa, tapi bisa gugur gitu ya. Kalaupun mata minus, kita minus berapa? Nah, di informasi pembukaan pendaftaran, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para calon abdi negara yang sampai saat ini masih semangat untuk menyiapkan dirinya untuk memilih mau daftar di TNI, Polri atau sekolah kedinasan ya. Jadi kita akan sharing kali ini membahas tentang masalah beberapa informasi yang masuk ke kita, baik melalui WA chat ataupun yang langsung mengkonsultasikan kepada kita ya. Jadi terkait pertanyaan yang kurang lebih isinya seperti ini. Bang, adik saya semangat sekali pengen masuk atau daftar TNI Polri gitu ya. Jadi tapi kelemahannya pada matanya karena matanya minus. Kira-kira gimana bang? Nah oke. Setelah ini kita akan bahas terkait masalah mata minus dan peluangnya untuk daftar TNI Polri serta sekolah kedinasan. Ikuti terus ya. Nah sekarang akan saya sampaikan terkait informasi mata minus bagi kalian yang mau daftar TNI atau Polri, bahkan pilihannya ke sekolah kedinasan. Yang pertama, untuk masalah mata minus ya, kalau ini kacamata anti radiasi. Jadi karena kita sering di depan komputer, jadi kita antisipasi menggunakan kacamata radiasi. Nah baik, untuk terkait mata minus, yang pertama, jika kalian pengen daftar TNI Polri dulu ya. Jadi di TNI Polri terkhusus itu tidak diperbolehkan syarat mata minus untuk daftar di TNI Polri. Artinya gini, daftar bisa, tapi bisa gugur gitu ya. Artinya ya diantisipasi. Lah bagaimana kalau udah terlanjur mata minus kok pengen daftar TNI atau Polri? Ya. Jadi TNI Polri itu di syaratnya itu tidak memperbolehkan mata minus. Artinya gitu. Minus berapapun, artinya minus 1, 2 apalagi dan sebagainya. Maka gimana caranya? Apabila masih tetap dan minat untuk daftar di TNI maupun Polri, sedangkan mata kita terlanjur, saya bilang terlanjur minus, itu disarankan untuk melakukan penormalan mata dulu dengan cara lasik ya. Jadi sekarang kan ada teknologi yang namanya lasik mata. Jadi lasik mata itu mengobati atau menormalkan mata kita dari yang awalnya minus menjadi normal lagi. Karena nanti di tes kesehatan itu ada tes mata, baik terkait masalah minus ataupun buta warna. Jadi minus dan buta warna untuk TNI Polri itu tidak memenuhi syarat. Artinya kalau kalian tetap mau daftar di TNI Polri, saran saya ya harus diperbaiki dulu dari kondisi matanya gitu ya, khusus untuk TNI Polri. Nah terus gimana nih bang? Kita mata minus, kita mau berobat lasik juga biaya kita belum punya. Artinya gini, untuk pengobatan mata lasik itu lumayan mahal ya. Buat kalian yang di luar sana, makanya kenapa kita harus jaga mata dari kecil supaya kita nggak tahu kedepannya mau jadi apa, daftar apa dan sebagainya. Karena untuk pengobatan mata lasik sendiri, itu contohnya yang ada di Yogyakarta sendiri, itu untuk satu bola mata aja untuk lasik itu minimal 9 juta. Bisa dibayangkan ya, yang ada di rumah, kalau kita harus melasik mata kita dua-duanya ya, katakanlah mungkin kalau ada promo bisa di angka 15 sampai 17 gitu kan. Tapi kan lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena ini sesuatu hal yang sangat penting gitu ya. Nah gimana kalau kita keterbatasan biaya untuk lasik, nggak bisa lasik, sementara masih semangat pengen daftar di kedinasan? Nah alternatif selanjutnya adalah pilih sekolah kedinasan yang tidak mensyaratkan mata minus. Artinya kita mempunyai mata minus tapi bisa tetap mendaftar atau masuk ke sekolah kedinasan. Nanti kita akan sampaikan setelah ini apa saja sekolah kedinasan yang memperbolehkan atau tidak mensyaratkan mata minus ya.
Nah, pertama yang saya akan sampaikan adalah sekolah kedinasan yang tidak memperbolehkan mata minus. Sekolah kedinasan pertama yaitu IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Itu tidak memperbolehkan mata minus di syaratnya. Yang kedua adalah Poltekip, Ilmu Pemasyarakatan. Poltekip itu tidak memperbolehkan mata minus. Yang ketiga adalah Poltekim, Keimigrasian, itu juga mensyaratkan tidak boleh mata minus. Nah, untuk selanjutnya sekolah kedinasan alternatif yang bisa seorang yang mempunyai mata minus untuk daftar di dalamnya yaitu STIS, contohnya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Negara. Yang kedua ada STAN, PKN STAN ya, akuntansi negara. Yang selanjutnya ada Poltek SSN. Yang selanjutnya ada STIN atau STMKG. Nanti STMKG ada sendiri. Artinya kalau contohnya di STMKG itu ada kebijakan syaratnya itu boleh pada saat masuk mata minus, tapi setelah masuk nanti kalian harus lasik mata. Jadi ada persyaratan yang seperti itu. Nah, tapi kalau ada di STIS, di STAN, contohnya juga di SSN ataupun di STIN itu tidak mensyaratkan mata minus. Artinya tidak mensyaratkan mata minus, tidak boleh mendaftar di situ gitu ya. Tapi ada beberapa batasan-batasan. Ada beberapa batasan-batasan di dalamnya. Contohnya di STIS itu ada batas maksimal misalnya 6 dioptri gitu ya. Jadi minus itu 6 dioptri. Nah, tapi yang perlu kalian ingat bahwasanya itu bisa setiap tahun syarat-syarat itu berubah terkait masalah syarat mata minus. Jadi pada intinya kita itu harus menyiapkan diri kalau bisa jangan sampai mata minus. Kalaupun mata minus, kita minus berapa? Nah, di informasi pembukaan pendaftaran nanti kalian harus cek betul terkait masalah persyaratan di mata minus. Boleh ada catatan tapi misalnya boleh maksimal 1 dioptri atau boleh maksimal 2 dioptri atau plus dan sebagainya berapa. Nah, catatannya ada lagi nggak? Boleh mendaftar tapi setelah masuk harus lasik mata. Itu juga buat bahan pertimbangan kalian dengan keluarga gitu ya. Karena di belakangnya nanti ada biaya yang mengikuti untuk pengobatan misalnya. Jadi itu beberapa sekolah kedinasan yang boleh dan tidak boleh apabila kalian mempunyai mata minus gitu ya. Nah, itu beberapa informasi dari kita yang bisa kita sharingkan. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada tambahan dari kalian nanti bisa dimasukkan di kolom komentar ya. Jadi saya cuma berpesan menyarankan ya untuk menjaga mata. Artinya apa? Perihal mata minus itu adalah perihal yang sangat penting gitu ya. Kalau kalian sering buka laptop, sering main gadget dan sebagainya, itu lebih diatur. Diatur artinya mungkin resolusi ketajaman ataupun kecerahan dari layar gadget ataupun PC ataupun laptop itu harus benar-benar diatur. Kalau enggak pakai dengan kacamata anti radiasi. Supaya apa? Ya kita menjaga mata kita aja. Karena ini termasuk yang aset utama, terutama bagi kalian yang pengen daftar di TNI Polri ataupun sekolah kedinasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk informasi kali ini. Nanti kalau ada informasi terkait hal yang lain terkait kedinasan, nanti kita bisa sampaikan di tayangan selanjutnya. Tetap semangat, tetap berdoa, semangat, fokus pada tujuan kalian. Semoga menjadi abdi negara di masa depan nanti. Terima kasih.